kok jadi panas gini? Apa karena ada mantan aku yang miskin ini lewat? Jadi panas banget tamannya, Ya. Fit. Biasa. Bentar lagi mobil ini bakal dikasih sama aku karena dia tuh orang kaya, Bay. Udah deh, mending kamu sekarang pergi karena kita berdua gak punya waktu buat ngobrol sama orang miskin kayak kamu. Udah sana pergi, ha? Nah, nih kayaknya nih mereka cocok sih, Fit. Satunya kampung, satunya orang miskin. Gak kayak kita kan, kalau kita kan kemana-mana naik mobil. Aku seneng banget hari ini. Ini pertama kali aku jalan bareng sama Putri. Dan memang hari ini yang aku tunggu-tunggu. Dan aku yakin Putri pasti juga bakalan seneng jalan sama aku. Ya bukan karena aku GR sih. Tapi kalau misalkan dia juga nggak merasakan hal yang sama dengan yang aku rasakan, gak mungkin dong dia ngerespon aku selama ini dan dia mau aku ajak jalan. Ya udah deh, mending aku langsung berangkat aja. Enak juga kan kalau misalkan Putri sampai nungguin. Jam segini biasanya Pak Bos sudah keluar rumah. Tapi hari ini kan, hari ini kan hari libur. Jadi kayaknya Pak Bos lagi butuh istirahat nih di dalam. Daripada aku bersihin motor yang kemungkinan nggak bakalan dipakai karena hari libur, deh aku bersihin motor kesayangan aku dulu. Meskipun motor jadul, motor tua, yang penting nggak pernah ngerepotin. Ya walaupun kemarin sering mogok sih. Ini mobil bermasalah. Rif, Juga. Pak Bayu? mobil udah kamu bersihkan, udah kamu panasin? Masih belum Pak, soalnya kan hari libur takutnya ya nggak dipakai juga. Tapi ntar lagi saya bersihin Pak. Sebenarnya saya mau pakai mobil ini sih Rif, tapi karena memang masih belum dibersihkan dan belum kamu panasin, ya udah nggak apa-apa. Ini motor kamu baru, Rif? Ya nggak baru sih Pak, tapi emang lama nggak pernah saya pakai, ada di rumah ya, soalnya kan ya kemarin tuh sering macet, tapi setelah saya servis, alhamdulillah sekarang udah nggak kalah sama motor-motor yang tahunnya baru. Kebetulan banget nih kalau kayak gitu. Mobil ini kan dua-duanya belum kamu bersihkan dan belum kamu panasin. Sedangkan aku udah harus berangkat nih, ntar lagi 5 menit lagi aku harus berangkat. Gimana kalau misalkan aku pinjam motor kamu dulu? Ya nggak apa-apa Pak, tapi emang mau kemana Pak? Kenapa nggak naik mobil? Biar saya bersihin dulu, terus saya ngetin. Gini ya Rif, aku ini ada kepentingan Rif. Jadi aku itu deket sama cewek sekarang Rif. Kamu tahu kan, sebelum-sebelumnya mantan-mantan aku, mereka pada matre semua Rif. Ada maunya semua pacaran sama aku. Iya. Nah, karena aku nggak pengen terjerumus atau terjatuh di jurang yang sama, otomatis aku harus menggunakan cara lain dong. Buat cari pacar baru, ya nggak? Aku mau bawa motor ini biar aku tahu Rif, wanita itu matre atau enggak. Tapi aku yakin sih, perempuan yang deket sama aku kali ini, dia tuh sebenarnya anaknya orang kaya Rif. Dan dia nggak tahu keadaan aku yang sebenarnya, dan dia nggak mau tahu Rif. Yang penting dia nyaman aja gitu. Makanya aku pengen bawa motor ini buat memastikan. Aku pengen nembak dia hari ini Rif. Pengen ngajak pacaran Rif. Aku udah capek ya pacaran atau deket sama orang-orang yang di pikirannya cuma uang terus. Beda nih kalau sama namanya Putri. Sama Putri Rif. Dia tuh nggak pernah nyusahin aku, nggak pernah minta duit. Terus ya ini pertama kali aku jalan sama dia. Makanya kalau aku naik motor tua ini, dia nggak ada respon apapun dan dia nggak mempermasalahkan, artinya dia bukan cewek matre dong, Div. Ya saya setuju sama pemikiran Pak Boy yang barusan. Ya walaupun sih Pak, ada 1000 banding 1 wanita seperti itu Pak. Zaman sekarang kan ya semua yang diutamakan selain kenyamanan juga materi. Tapi gini Pak, apa nggak terlalu cepat Pak Bayu mau mengutarakan perasaannya pada wanita itu? Sedangkan yang saya tahu
Pak Bayu selama putus sama pacar yang pertama, yang kemarinnya sebelum deket sama wanita ini, Pak Bayu kayaknya belum pernah deket sama wanita. Baru sekarang bilang seperti ini sama saya. Sebenarnya aku putusnya kan udah agak sedikit lama sih, Div. Aku deket sama Putri ini kurang lebih sekitar 1 sampai 2 bulan. Dan selama kita kenal, ya kita biasa selayaknya anak muda yang lagi PDKT-an, Div. Dan yang bikin beda dengan perempuan yang lainnya, Div, khusus si Putri ini, dia tuh setiap mau aku ajak jalan, Div, dia pasti selalu ngomong, aku harus ke orang tuanya dulu gitu. Dan kali ini ya kan aku ngajak jalannya pagi mungkin ya, dia baru mau. Dan aku ngerasa waktu itu dia masih belum agak sedikit tertarik sama aku, dan sekarang kayaknya udah mulai tertarik. Yang aku heran lagi, Rif, dia anak orang kaya tapi mau deket sama orang sembarangan, Rif. Ya meskipun seandainya dia tahu posisi aku yang sebenarnya, mungkin ya kita bisa dikatakan setara ya. Tapi dia tuh nggak pernah nanyakan masalah aku kerja di mana, masalah ekonomi aku, kendaraan aku, dia nggak pernah nanyain, Div. Iya, mungkin setiap wanita emang beda-beda, Pak. Dan kebetulan dan beruntungnya Pak Bayu, misalkan wanita itu emang nggak pernah pilih-pilih masalah cowok. Ya, pastinya dia mengutamakan kenyamanan daripada materi yang laki-laki punya. Ya soalnya kan Pak Bayu bilang barusan kalau misalkan dia itu anak orang kaya, dan pastinya kalau hal materi dia itu udah kayak yang sehari-hari udah lihat harta seperti itu. Bener sih, Rif. Dan masuk akal juga. Tapi kalau aku lihat dari wajahnya, kemudian dari tingkah lakunya, kayaknya dia emang wanita yang baik sih, Rif. Ya kita buktikan aja tak lagi. Aku naik motor tua ini, dia mau atau enggak? Dia ada komentar atau enggak? Ya udah, kalau kayak gitu, Rif. Aduh, aku sampai telat nih, Rif. Aku nggak enak sampai nungguin, Rif. Iya. Aku langsung berangkat ya, Rif. Jangan lupa doain aku ya, Rif. Ya siap. Jika emang ada wanita seperti itu, aku mau sih disisain satu. Walaupun kerjaanku supir, kalau istriku atau pacarku orang kaya, aku kan bisa duduk-duduk santai. Ya udahlah, aku beresin mobil dulu, siapa tahu ntar mau dipakai sama Pak Bos. Iya, tempat Arif bekerja. Tapi Arifnya kemana ya? Itu dia si Arif lagi bersihin mobilnya. Aku langsung ngobrol aja deh. Rep, perasaan gak enak. Wait, kamu kok tiba-tiba datang ke rumah ini? Kamu tahu dari mana? Kalau misalkan aku kerja di sini? Ya aku kan tadi ke rumah kamu ya, dan ibu kamu itu ngasih alamat. Makanya aku langsung sini, Rep. Itu loh, aku mau pinjam uang sini, Rep. Ini pinjam uang. Emang mau pinjam berapa sih? ya sebenarnya aku pinjam sedikit, 400.000. 400.000. Iya. Padahal kan gajian masih 3 hari lagi, Beb. Kalau misalkan hari ini, aduh, sisa uangku tinggal berapa ya? Soalnya kemarin sebagian udah aku kasihin sama orang tuaku. Aku hitung dulu. Semoga aja cukup sih, Beb. Emang buat apa sih, Beb, uang? Ini buat nebus obat. Obat? Iya, untuk orang tua aku, Rif. Orang tua aku lagi sakit gitu loh. Sekarang ada di mana? Ya sekarang lagi dirawat jalan di rumah. Tapi aku harus nebus obat tiap minggu. Ya udah, kamu kan udah dapat uangnya. Masih mau ngapain lagi? Soalnya aku masih banyak kerjaan yang belum aku selesaiin. Ya, kok mau pinjam mobil, Rif? Hah? Sekalian.
Enggak aku izinin. Soalnya apa? Soalnya ini di rumah bos, dan bos sekarang libur. Jadi kalau misalkan salah satu mobil gue nggak ada, terus aku ada di sini, gimana aku yang mau jelasin juga? Ya kan cuma sebentar doang deh. Habis itu aku langsung sini kok. Ya pasti bos kamu bisa ngertiin. Ini kan buat kebaikan deh. Sebentar doang gimana? Kalau misalkan ke kota bisa-bisa setengah hari. Ya. Ya nggak mau kena masalah. Aku udah banyak bantu kamu, terus kamu mau bikin masalah. Aku mau kerja apa kalau misalkan nggak kerja di sini coba? Enggak, aku izinin semuanya. Jadi Sebentar doang kok. udahlah, kamu pakai mau apa? Uang itu nggak usah bawa uang mobil. Udah, aku takutnya ya seperti kemarin hari kamu bilangnya yang terlalu tua lah, apalah. Tiba-tiba aku tahu kalau misalkan kamu itu malah dibawa pacaran mobilnya. Kali ini ya aku gak bohongin kamu deh. Ya kalau pakai motor ini ya gak, yang pertama ya gak cepet. Habis itu aku takut tilang. Nah kalau mobil ini kan nyampainya cepet dan pulangnya aku cepet juga. Bebas dari kendala nih. Gitu dulu. Udah Fit ya, sekarang kamu pergi kan, aku udah bantuin kamu, dan bukan cuma sekali ini aku bantuin kamu, udah sering aku bantuin kamu, dan sering juga kamu ngecewain aku. Sekarang aku mau kerjain kerjaanku, ngertiin mobil, membersihkan mobil, takutnya dipakai bos. Sekarang kamu pergi aja. Rif, gimana Pak tanggung si Arif nih? Kalau aku gak bawa mobil, nanti aku ketemu sama janjian aku kan gak enak nih. Masa pakai motor jelek seperti ini sih? Loh, Fit, kok masih di sini? Masih Ih. nungguin apa? Ya, Uang kan udah aku kasih. tolonglah Rif, bentar aja Rif. Udah. Aku nggak mau dengan bantu kamu, aku dapat risiko yang lebih besar. Rif, Udah, mending kamu pulang aja ya. Kalau misalkan kamu udah keluar rumah ini, tutup pagarnya ya. Rif, Aku masih mau ambil sesuatu di dalam. Rif, tolonglah Rif. Gimana nih? Udah kadang bilang kalau aku mau bawa mobil lagi. Aku nekat aja deh. Lagian aku gak mau nyuri kok. Aku bawa aja di mobil. Rif, mobilnya aku bawa ya. Bentar doang. Udah. Fit. Ini gimana sih? David tuh nekat banget ya. Kalau misalkan bos aku datang, terus mobilnya nggak ada satu, terus aku mau alasan apa coba? Aduh, mending aku cari deh. Mumpung Pak Bos belum datang, daripada ntar aku kena masalah, ntar aku dipecat gara-gara si David. Padahal udah cukup banget aku bantuin dia. Aduh, saya pakai motor. Sebenarnya sih aku agak deg-degan yang mau keluar sama Bayu ya. Tapi kalau aku menolak untuk keluar sama Bayu hari ini, ya nggak ada kesempatan lagi, Put. Buat kamu bisa deket lagi sama Bayu. Nggak apa, aku harus semaksimal mungkin nggak canggung kalau ngomong sama Bayu. Ya meskipun aku kalau ngomong sama Bayu itu agak gugup sih. Tapi nggak apa-apa, yang penting aku sekarang udah keluar sama Bayu kan. Kamu udah tadi nungguin di sini, Put? Enggak kok, aku juga baru nyampe di sini. Ya aku minta maaf ya, Put, karena aku agak sedikit telat. Soalnya aku masih isi bensin tadi. Karena kan gimana ya, Put? Kenapa? Motor aku kan udah tua banget. Kalau misalkan sampai kehabisan bensin, susah banget buat ngidupinnya. Terus ini juga sih, Put. Sebenarnya aku agak sedikit deg-degan juga karena ini kan pertama kali aku ngajak kamu jalan, Put. Tapi kamu nggak masalah kan, Put, kalau misalkan kamu jalan sama aku naik motor tua ini, Put? Ya nggak apa-apa kok, Bay. Yang penting aku bisa keluar sama kamu. Ya sebenarnya aku juga gugup kalau ketemu sama kamu berdua kayak gini. Soalnya kan aku sama kamu nggak pernah kayak gini. Ya kalau itu sih kayaknya sama deh, Put. Malahan aku juga khawatir tadi, Put, di jalan.
Apa kira-kira kamu tetap mau jalan sama aku kalau misalkan aku bawa motor andalan aku ini, Put? Soalnya kan rata-rata zaman sekarang ya, Put, cewek itu kalau misalkan nggak bermobil, dia males buat keluar. Katanya takut kepanasan, takut kehujanan, terus gengsi juga sama temen-temennya. Sedangkan aku kan harta satu-satunya cuma motor ini, Put. Aku nggak masalah, Bay. Meskipun kamu nggak bawa sepeda pun, aku juga nggak masalah. Kita bisa jalan kaki bareng-bareng. Ya kalau jalan kaki sih nggak mungkin, Put, karena aku kasihan sama kamu. Kalau misalkan aku bawa kamu jalan kaki, nanti malah kecapean, aku harus gendong dong. Kalau Ya nggak misalkan, apa-apa. Emang kamu nggak mau gendong aku? ya bukan nggak mau, mau banget malah. Tapi aku kasihan aja sama kamu, Put. Makanya aku inisiatif buat ajak kamu jalan naik motor ini, Put. Dan aku juga mau terus terang sih, Put, sama kamu. Kita kan deket kurang lebih sekitar 2 bulanan ini, Put. Ini pertama kali kita jalan. Dan aku pengen ajak kamu jalan ke taman, Put. Nah, di dekat-dekat sini ada taman yang bagus. Nah, taman itu baru dibuka juga. Terus yang kedua, sebelum kita jalan, biar aku nggak sedikit deg-degan ya, Put, aku mau jujur sama kamu, Put. Jujur Kalau- tentang apa, Bay? Ya tentang semuanya, Put. Kamu kan nggak mempermasalahkan nih, kita jalan naik motor tua ini. Soalnya kan aku emang nggak punya kendaraan lagi selain motor ini. Kayaknya kamu emang nggak masalah. Terus aku mau bilang sama kamu, Put, aku sebenarnya suka sama kamu udah lama, Put. Dan aku nunggu kesempatan ini, ya baru kali ini aku bisa ngomong ini sama kamu. Jadi sebelum-sebelumnya aku masih belum ada keberanian, karena aku masih belum deket sama kamu. Sekarang aku udah deket, ya aku udah siap dengan semua jawaban kamu, Put. Tapi ya, Bay, sebelum aku jawab pertanyaan kamu, aku mau tanya balik deh sama kamu. Apa kamu beneran, kamu udah yakin 100% kamu emang suka sama aku? Ini bukan karena kamu ada maunya kan sama aku? Aku ada maunya apa, Put, sama kamu? Iya, aku nggak tahu. Gini ya, Put, aku itu bukan tipe cowok yang suka memanfaatkan perempuan. Jadi apa yang aku omongin ini bener tulus dari hati, Put. Ini tentang perasaan, bukan masalah yang lain. Dan aku lihat kamu juga beda dengan perempuan yang lain, Put. Zaman sekarang mana ada seorang perempuan mau dideketin sama laki-laki yang cuma naik motor kayak gini, bermodalkan motor tua kayak gini, Put. Gak ada, Put. Tapi kamu, aku datang, respon kamu malah tetap kamu senyum dan seolah-olah nggak ada masalah gitu. Jadi akhirnya aku barusan memberanikan diri buat ngomong masalah perasaan sama kamu. Ya meskipun aku tahu, Put, jawaban kamu ini pasti tidak sesuai dengan apa yang aku harapkan, tapi aku bakalan siap dengan semua jawaban kamu, Put. Tapi gimana ya, Bay? Aku kayaknya sedikit ragu sih kalau sama kamu. Takutnya bukan cuma aku yang kamu giniin. Ya emang siapa lagi, Put? Kan aku ada deket sama perempuan lain selain kamu, Put. Ya aku kan juga nggak tahu, Bay, keseharian kamu kayak gimana. Ya aku juga nggak tahu yang kamu deketin sekarang cuma aku atau ada yang lain. Put, aku ini bukan laki-laki yang suka deket dengan banyak perempuan ya, Put. Kalau aku suka sama satu perempuan, ya aku sukanya cuman sama kamu, Put. Dan apa selama ini kamu ngelihat aku atau punya kabar tentang aku yang nggak enak, Put, kamu sampaikan sama aku bisa klarifikasi kok, Put, dan aku bisa jelaskan semuanya. Gimana ya, Bay? Ya udah deh gini, gimana kalau aku jawab pertanyaan kamu pas kamu mau bawa aku jalan-jalan kemana? Tapi aku pengen tahu dulu, kamu mau ngajak aku ke tempat kayak apa dulu, Bay? Kamu kalau ngajak aku ke tempat yang aku suka dan tempat yang buat aku itu nyaman, ya aku bakal kasih tahu jawabannya sama kamu. Tapi aku nggak bakal ngasih tahu ya sama kamu tempat yang aku suka itu di mana. Kamu nantangin aku, Put. Ya jelas. Kamu pikir aku nggak tahu tempat yang kamu suka di mana? Aku yang, Put, sebelum deket sama kamu, aku udah mempersiapkan semuanya. Kamu suka makan apa aja aku tahu. Terus kamu suka ke tempat yang seperti apa aku juga tahu, Put. Jadi kalau kamu nantangin aku kayak gitu, itu urusan yang sangat mudah buat aku.
Jadi sepertinya ya, tak lagi aku bakalan dapet jawaban yang sangat memuaskan dari kamu, Put. Karena aku tahu tempat yang paling kamu suka itu cuma satu, Put. Dan itu tempatnya sangat bersejarah. Jadi gimana ya? Ya kamu siap-siap aja buat seneng ntar lagi, Put. Dan kamu siap-siap buat kaget kenapa aku ini bisa tahu ya. Ya kita lihat aja nanti. Kamu kan juga nggak tahu tentang perasaan aku kayak gimana. Ya minimal sebagai laki-laki yang menyatakan cintanya kepada seorang wanita yang dia cintai, sudah tahu tentang semua hal yang berkaitan dengan wanita itu, Put. Jadi mungkin ya, Put, kamu agak sedikit susah buat nemuin ya laki-laki seperti aku ini, Put. Karena aku yakin sebelum-sebelumnya pasti laki-laki yang deketin kamu atau mantan-mantan kamu nggak kira tuh sampai detail tahu tentang kamu, Put. Kamu kok sekarang jadi kepedean banget ya, Bay? Bukannya kamu barusan udah gugup banget ketemu sama aku? Ya nggak tahu ya, Put. Aku udah flag aja dan pengen ngomong itu aja sih. Ya kalau gugup di awal-awal sih itu kan hal yang wajar. Tapi dari aku ngeliat kamu senyum, kayaknya itu pertanda yang baik buat aku, Put. Yaudah, ini aja. Aku nggak pengen lama-lama di sini karena aku nggak pengen ya jantung aku ini berdebar terlalu lama. Aku takut meninggal, Put. Jadi aku pengen langsung ke tempat yang kamu suka. Ya udah, Gimana? sekarang nih. Ya sekarang, Put, masa besok? Ya udah. Udah deh, keluar. Itu kita naik motor ini ya. Iya, Bay, nggak apa-apa. Udah, yuk. Ayo, Put. Kita jalan-jalan naik motor tua ini, Put. Kamu jangan sampai nggak pegangan ya, Put. Aku takut kamu jatuh dari motor ini, Put. Kamu bisa aja. Gimana, Put? Jadi ini kan tempat kesukaan kamu. Kok kamu bisa tahu sih, Bay, aku suka tempat ini? Yaudah, duduk dulu baru aku ceritain, Put. Jadi aku tahu tempat ini dari teman kamu, Put. Makanya sebelum aku ngajak jalan kamu, aku pastikan semuanya aku tahu tentang kamu, Put. Dan ya paling pertama aku tanyain sih emang tempat kesukaan kamu. Karena kan dari jauh-jauh hari aku udah merencanakan buat ketemu sama kamu, Put. Aku seneng banget deh, Bay, kamu bisa tahu tempat ini. Dan aku juga nggak nyangka kamu bakal ngajak aku ke tempat ini. Aku kira kamu nggak bakal tahu tempat kesukaan aku itu di mana. Ya aku tahu lah, Put. Dan satu, bahkan aku tahu alasannya, Put. Kenapa kamu suka tempat ini? Karena dulu waktu kamu masih kecil, kamu juga sering diajak sama orang tua kamu buat main ke sini. Jadi sampai sekarang kamu masih tetap seneng kan ke tempat ini? Ya, aku kalau ke tempat ini selalu ingat sama kedua orang tua aku, Bay. Dan aku nggak bakal pernah lupa dan aku nggak bakal pernah ninggalin tempat ini. Ya udah, kalau kayak gitu, sekarang kan aku udah penuhin semua persyaratan dari kamu. Tinggal kamu jawab aja, kamu mau atau enggak buat jadi pacar aku, Put. Tapi sebelum itu kamu harus bilang juga kamu suka atau enggak sama aku. Iya, kalau masalah itu sebenarnya ya, Bay, aku juga suka sama kamu. Ya dari dulu sih sebenarnya. Cuman kan nggak mungkin juga kalau aku duluan yang ngungkapin sama kamu. Ya makanya kan aku udah ungkapin perasaan aku. Terus jawaban kamu gimana? Kamu mau atau enggak buat jadi pacar aku? Ya aku berarti mau jadi pacar kamu, Bay. Dan aku nggak mau menyia-nyiakan kesempatan ini. Berarti sekarang kita udah jadian ya, Put. Dan kamu harus jaga pandangan kamu, juga jaga hati kamu buat aku. Dan satu lagi ya, aku juga nggak bakalan macam-macam kok sama orang lain. Ya kamu pasti nggak bakal ngelakuin hal itu juga kan? Nah itu kamu tahu, Put. Oh ya, Put, aku mau ke toilet dulu ya, Put. Soalnya kalau aku habis deg-degan emang langsung pengen buang air kecil, Put. Ya udah, tapi kamu nggak bakal pergi kan, Bay? Ya nggak mungkin lah, kan kamu bareng sama aku, Put. Kamu Iya. tunggu di sini sebentar, aku cuma bentar kok. Ya.
Jangan lama-lama, Bay. Ya Put. Akhirnya aku bisa jadian juga sama Bayu. Udah dari dulu hal ini yang aku tunggu-tunggu, ternyata sekarang udah kesampaian. Asik juga ya pakai mobil baru kamu. Tapi ini emang beneran ya Fit ya mobil baru kamu? Ya beneran lah. Kalau bukan mobil aku Aku ngapain? dari tadi mikirin kamu tuh bohong apa enggak sama aku. Karena kan kamu tiba-tiba banget begininya. Ya namanya juga rezeki, Win. Hah? Ya tapi rezeki kalau bisa beli mobil enak banget. Nah, udahlah, kamu gak usah mikirin. Aku dapat uang dari mana. Yang penting aku ya udah punya mobil dan Ya, tapi aku aku udah harus bikin. mastiin banget Fit. Ini beneran punya kamu apa enggak. Kalau aku belum yakin aku juga nggak puas. Mau mastiin apa lagi, Win? Toh mobil ini mobil aku. Ya kamu kaget aja kan? Karena tiba-tiba aku bawa mobil ini. Ya iya. Itu doang kan? Iya sih itu aja, karena kan kamu nggak jelas kan kerjanya apa. Terus Juga untuk mobil aja. supaya kamu itu percaya, aku harus ngapain? Apa kayak ngasih tahu STNK apa gimana? Kayaknya udah ada di dalam. Hah? Kenapa Udahlah. kamu nggak ngasih tahu dari tadi? Ya, kamu Kamu gak harusnya nanya. berusaha dong buat aku yakin sama kamu, Fit. Udah bentar lagi aku bakal ngasih tahu ya. Kalau kamu gak percaya, aku sekalian aku ngasih tahu sama BPKB-nya. Hah? Beneran. Kamu cukup banget kan ya? Kamu Ya, terus? menghargai aku banget tau nggak? Ya terus kenapa nih maksudnya kamu ngasih tahu mobil ini maksudnya itu apa? Ya kan kamu tuh sendiri kan. Kemarin aku menyatakan perasaan aku sama kamu, tapi aku ditolak gara-gara aku belum punya apa-apa. Tapi kalau sekarang aku udah bawa mobil, masa kamu masih menolak aku? Hah? Ya aku pikir-pikir dulu sih. Ini maksudnya kamu mau jadiin aku pacar kamu? Ya iyalah, Win. Kalau aku gak pengen pacaran sama kamu, ya aku gak bakalan ngungkapin perasaan aku. Hah? Aku malu lah. Aku ditolak seperti itu. Ya berarti kamu sekarang udah ngerasa pantas nih buat jadi pacar aku dengan cara kamu ngasih tahu mobil ini sama aku. Ya menurut aku ya, aku Sebenarnya udah. itu belum cukup sih Fit. Kamu harus traktir aku makan, kamu harus beliin aku baju juga, shopping kan. Ya itu pembuktian yang lain, gak cuma ini. Bisa kan? Jangankan cuma makan ya, sama shopping. Aku beli mobil aja bisa. Udahlah, kamu tenang aja. Kalau kamu mau jadi pacar aku, apapun yang kamu mau, aku bakal penuhi kok. Sekarang ini juga. Hah? Udah deh. Apa lagi? Iya. Jadi shopping bisa, traktir aku makan bisa. Di mobil kamu udah bisa buktiin juga. Kalau masih kurang ya, aku bakal pindahin gunung buat kamu. Hah? Atau enggak, aku beli pesawat sekalian. Ya udah. Supaya kamu tuh puas. Kalau kamu tahu kita mau makan, kenapa kamu ngajak aku sini? Sebentar, gak apa-apa lah, Win. Ini kan taman ya. Otomatis di sini tempat untuk orang pacaran. Hah? Ya, gak apa-apa lah. Kita di sini dulu. Dan kalau aku nyatain perasaan aku di tempat makan, Ya kan harusnya gak kamu enak. booking dong, apa kayak bioskop, kafe gitu. Kan kamu bilang kamu orang kaya, aku tuh mau cowok yang kayak gitu. Ini kan di sini nggak ada apa-apa, justru kesini cowok nggak bermodal. Tenang aja kalau masalah itu, Win. Ya. Aku suruh tutup sekalian kafenya buat kita berdua. Aku bakal lakuin. Hah? Yang terpenting aku pengen kamu di sini dulu sama aku. Ya, aku tuh pengen ngerasain gimana pacaran di taman seperti ini, romantisan seperti yang lain tuh, coba lihat. Masa kamu gak pengen seperti itu? Tapi alay-alay. Harus cari teman lagi nih. Kok misalkan Pak Bos datang mobilnya nggak ada, pastinya aku bakal dimarahin. Ya, wah, bener Mas. Kamu mau jadi pacar aku? Ya udah deh ya.
Tadi kan aku udah larang kamu bawa mobil ini. Tunggu bentar. Siapa sih, Fit? Sayang, bentar ya. Aku masih ada temen nih. Mau ngobrol. Sini dulu bentar. Apa sih? Minta tolong banget. Kali ini aja ya. Dan ini terakhir kali aku pinjam mobil, pinjam uang sama kamu. Tapi tolong jangan bilang sama pacar aku kalau semuanya itu cuma pinjam sama kamu. Bener kan? Kamu bawa mobil itu bukan untuk kepentingan keluarga kamu, tapi buat pacar kamu. Kamu benar-benar kayak gitu ya? Kamu nggak bisa menghargai aku yang udah ngasih pinjaman. Terus kamu balasannya kayak gini. Kalau misalkan bos aku tahu mobilnya dipakai orang lain bawa cewek ini, apa kamu nggak mikirin nanti nasib aku ke belakangnya gimana? Ya, ini terakhir kali, Rip. Iya, saya minta tolong banget sama kamu, Rip. Ya, jangan bongkar rahasia aku di depan perempuan itu, Rip. Please, nih kali ini aja. Ya, Ya udah deh, kalau misalkan kamu udah bilang ini yang terakhir kalinya, aku harap bisa nepati janji kamu itu, Rip. Soalnya aku nggak mau hidup terus-terusan khawatir seperti ini. ya, aku janji deh, ya. Dan aku makasih banget karena kamu udah mau ngebantu aku, Rip. Ya udahlah. Nah, tapi aku nggak bakalan kemana-mana. Aku bakalan mantau kamu daerah sini. Iya, Rif. Aku cuma di sini doang kok. Aku gak bakalan kemana-mana. Ya. Ya. Ya udah deh. Aja deh. Kamu langsung pergi. Jangan ketemu sama pacar aku lagi. Untung aja deh kamu sekarang. Raja Pan Windy. Siapa sih, Fit? Biasa temen aku. Dia tuh kesini mau pinjam uang. Hah? Ya katanya dia tuh ke rumah. Gak Oh, ke gitu? rumah aku, makanya dia tuh. Fit, ada mantan aku. Fit, kok jadi panas gini? Apa karena ada mantan aku yang miskin ini lewat? Jadi panas banget tamannya, Ya. Fit. Biasa suasana orang miskin. Aku nggak kedengeran kan yang ngomong ya dari tadi ya? Win, Gak tahu ya. maksud kamu apa ngomong kayak gitu? Oh, kamu ngerasa, Bay? Maaf ya kalau terlalu nyaring suaraku, Bay. Aku nggak sengaja. Dan ini mantan kamu. Iya, ini mantan aku. Miskin banget, Fit, sumpah. Tapi ini jadi kesempatan banget buat kita. Gini ya, Win, aku nggak mau cari gara-gara sama kamu. Kita udah nggak ada hubungan apa lagi, jadi tolong jangan pernah kamu nyindir-nyindir aku. Kalau kita ketemu ya anggap aja kita nggak kenal. Kamu ngerasa kesindir ya, Bay? Kamu ngapain di sini, Win? Ya, aku lagi berdiri di depan mobil pacar aku lah. Ini kan tempat umum juga, Win. Iya. Kok dilarang sih Ya kita? makanya kan aku bilang sama kamu, aku tuh nggak pernah datang ke tempat-tempat kayak gini. Ini panas banget, apalagi ada dia. Ya udah deh, aku minta maaf. Di sini nih yang datang ya, kayak orang-orang kayak dia, Fit. Iya juga sih. Berarti ini pacar kamu. Iya, kenalin ya. Dia namanya David. Dia pengusaha muda terkaya di kota ini. Dan dia beliin aku mobil ini. Dan ini baru nih. Ini buat aku. Terus apa kepentingannya kamu ngomong sama aku? Ya harusnya kamu minder lah, Bay. Tapi aku cuma mau bilang aja. Karena aku cuma mau pamer aja sama kamu sih, Bay. Mau minder sama pacar kamu ini? Saya. Iya. Ya, kalau orang miskin mau minder gimana? Hah? Mau beli mobil juga? Ya gak Ya, bakalan iya sih. mampu lah. Pasti dia gak mikirin ya buat iri sama orang lain. Pasti dia cuma mikirin makannya setiap hari. Pastinya lah sayang. Ya, aku nyesel banget tau nggak datang ke sini ke tempat murahan seperti ini. Iya kan aku udah bilang sama kamu ini panas banget. Kata kamu, tempat ini cuma buat orang-orang miskin. Seperti itu tuh. Iya. Ya, Kamu. Mas. Kalau misalkan kamu gak ada urusan sama aku, tolong kamu jangan ikut-ikutan ngomong ya. Aku nggak peduli. Kamu mau pacarnya Windy, kamu mau suaminya Windy, atau bahkan kamu ini cuman simpenannya Windy, aku nggak peduli ya. Yang jelas, aku di sini gak ada urusan sama kalian. Oh ya Win, yakin? Kayaknya aku kenal sama mobil ini ya. Yang punya mobil kayak gini nih emang banyak, tapi kecuali kamu. Lagian kamu pakai duit yang mana juga buat mikirin beli mobil. Kamu gak usah tahu deh, Bay. Udah ngomongnya, kalau udah aku mau pergi nih. Aku udah mau. Kamu nggak buat karena kamu malu kan? Aku bukan malu. Aku cuma menjaga hati pacar aku. Karena Oh, punya pacar. Ya ampun,
pun kasihan banget pacar kamu, pasti cuma dikasih makan di warung aja kan sama kamu kan. Kalau aku ya sama pacar aku selalu makan di kafe-kafe mewah, enggak. Paling dia tuh kesini pakai motor, panas-panasan. Aduh iya kali. Nih dia aja jalan kaki kan di sini. Udah deh, kamu jangan sok kasihan sama aku. Yang seharusnya kasihan kasihan banget. itu kamu. Kenapa aku? Kamu kan ganti-ganti cowok, tapi kamu ujung-ujungnya tetap putus. Ya karena sebenarnya aku- sama kamu, Win, karena gak ada yang betah sama kamu. Yang pertama kamu udah cerewet, yang kedua kamu itu matre, dan yang ketiga nggak ada yang dibanggakan dari kamu. Kamu bisa dibanggakan dari kamu. Kamu mencela aku, kamu menghina aku seolah-olah kamu itu wanita paling sempurna. Padahal banyak orang yang jauh lebih sempurna daripada kamu. Ya terus kalau kamu apa? Kamu lebih nggak ada. Kamu tuh cowok. Tapi nggak ada sama sekali yang bisa dibanggain dari kamu, Bay. Buktinya sekarang aku tanpa mobil pun, aku masih punya pacar. Nih. Kalau kamu tanpa cowok yang punya mobil, kamu gak bakalan punya pacar gitu. Karena aku mau cari yang pantas buat aku. Kayak David contohnya. Karena dari dulu, termasuk kamu itu nggak ada yang bisa mampu gitu buat bagian cewek. Udah deh, Pasti cewek kamu lagi miskin banget nih pacaran sama kamu. kamu gak usah ngurusin masalah hubungan aku sama pacar aku, Win. Nah, iya nggak cepet juga sih yang mau ngurusin. Kamu yakin mobil ini adalah mobil pacar kamu? Ya iyalah. Dan mobil ini sebentar lagi bakal dikasih sama aku. Karena dia tuh orang kaya, Bay. Udah deh, mending kamu sekarang pergi. Karena kita berdua gak punya waktu buat ngobrol sama orang miskin kayak kamu. Udah sana pergi, ha? Kamu gak dengar apa gimana sih? Hah? Udah muak tau gak? Dengar ocehan kamu dari tadi? Kamu pengajar banget ya. Kamu berani main fisik sama aku. Kenapa? Kamu mending urus pacar kamu yang gak jelas ini ya. Kamu gak usah bilang kamu muak sama aku. Justru aku muak sama kalian berdua. Udah, Fit, kamu tuh gak pantas tuh ngomong sama dia yang bukan level kamu. Yalah, Win. Aku bakalan buat kamu malu ya tangan ini. Kamu lihat aja. Apaan sih? Jelas banget ngomongnya. Mobil kamu di foto, Fit. Udah gak apa-apa, dia tuh pengen punya mobil seperti itu. Paling dia nanti buat pamer sama teman-temannya. Bisa jadi sih. Ya udah bebas, kamu mau foto sama orang juga apa-apa, sini aku fotoin. Perempuan seperti kamu emang pantas sama laki-laki seperti ini. Udah nggak modal, mobil dapat pinjem, ya pantas bareng sama kamu. Apaan sih? Kamu kok bisa punya mantan? Ya aku juga nggak tahu. Aku nyesel banget punya mantan miskin kayak dia. Amit-amit ya aku nggak mau lagi deket-deket atau kenal sama orang kayak dia. Dan kamu gak usah pikirin masalah mantan kamu itu. Yaudah. Penting sekarang kita duduk bentar, habis itu kita ke kafe. Aduh, kita langsung ke kafe aja bisa nggak sih? Aku udah bilang sama kamu datang ke sini. Iya, bentar doang. Bayu kemana ya kok lama banget? Ini kayaknya wanita yang lagi deket sama mama. Tiba-tiba ada di sini. Mbak, Iya. permisi. Iya. Ada Kalau- apa ya, Mas? Ini Mbak, maaf ya kalau saya nyapa Mbak, walaupun Mbak gak kenal saya, tapi saya kayaknya nggak asing sama mukanya Mbak. Apa Mbak ini yang lagi deket atau kenal sama bos saya, Pak Bayu? Bos kamu? Pak Bayu? Ya saya emang deket sama Bayu. Cuman kayaknya dia nggak dipanggil Pak Bayu deh, cuman dipanggil Bayu aja. Iya, kalau orang yang baru kenal sih pastinya manggil Pak Bayu. Ya Bayu kan saya anak buahnya Mbak. Jadi Anak buahnya? Iya, emang kenapa ya Mbak? Kok sampai shock kayak gitu? Nah iya, Pak Bayu itu ya bisa dibilang pengusaha muda paling sukses di kota ini Mbak. Dan ya kalau misalkan orang kalangan bisnis pastinya bakalan tahu siapa Pak Bayu. Apa? Berarti Bayu itu orang kaya? Dan kamu anak buahnya? Ya benar Mbak. Emang Mbak kok di sini? Iya. Teman sama Pak Bayu apa emang lagi menyendiri di sini? Ya saya kesini sama Bayu, cuman Bayu masih ke toilet. Terus saya baru jadian nih sama Bayu. Bayu juga nggak bilang kalau dia itu orang kaya sama aku. Malahan dia bilang kalau dia itu nggak punya apa-apa, pakai sepeda butut. Iya Mbak. Sebenarnya Pak Bayu itu bukan orang yang biasa-biasa aja atau seperti orang yang Mbak maksud.
Pak Bayu itu ya seperti yang saya bilang tadi, selain bos saya, dia itu juga pengusaha dan bisa dibilang miliarder di kota ini, Mbak. Kok aku nggak nyangka Bayu bisa kayak gini ya sama aku ya? Kenapa dia nggak jujur dari awal? Kalau kayak gini kan aku nggak enak jadinya. Tapi kalau misalkan nanti ketemu Pak Bayu terus Mbak tolong jangan bilang kalau misalkan tahu informasi dari saya. Ya terus saya mau bilang tahu informasi dari siapa kalau bukan dari kamu, Mas? Tapi tujuan Pak Bayu itu baik kok, Mbak, bukan niatnya untuk membohongi Mbak. Tapi ini nggak bisa dibiarin. Ini namanya Bayu itu bohongin saya, Mas. Iya, syukur banget nih kamu ketemu saya sekarang. Dan jadi saya bisa tahu semuanya Bayu kayak gimana orangnya. Udah Mbak, gini aja, jangan nganggep pernah kita ketemu aja ya Mbak ya. Nggak bisa kayak gitu. Ini nggak bisa kayak gitu, Mas. Iya, kamu harus tanggung jawab sama apa yang kamu omongin sekarang. Gimana nih? Gara-gara aku, ntar aku dipecat sama Bayu gimana? Udah Mbak, tolong jangan kasih tahu buat Mbak. Rif, kamu kok malah di sini, Rif? Baik. Maksud kamu apa ya? Kamu juga nggak bilang kalau kamu punya anak buah. Rif, kamu ngomong ke Rif. Saya keceplosan urusan Pak. Biasanya dia bilang Pak Bayu orang biasa-biasa aja. Kamu bohongin aku sekarang. Gini, Put. Aku kasih tahu sama kamu. Aku nggak pernah bohongin kamu. Aku nggak pernah kalau misalkan aku bilang aku nggak punya anak buah kan. Aku cuma bilang kalau misalkan aku punya motor itu. Aku nggak bilang aku nggak punya anak buah. Ya udah, kalau misalkan kamu ngerasa dibohongin, aku minta maaf, Put. Aku punya alasan melakukan ini semua. Aku capek ketemu sama perempuan yang cuma memanfaatkan hartaku aja, Put. Dan aku nggak mau terjerumus di jurang yang sama. Tapi karena kali ini aku memang nganggep kamu itu sebagai wanita yang baik. Kalau kamu nggak percaya, kamu tanya sama si Arif. Awalnya aku ragu, tapi karena emang aku udah terlanjur melakukan itu, Put. Ya apa boleh buat. Yang penting kan aku nggak main-main sama kamu, Put. Jadi kamu mau kan maafin aku, Put? Iya, yang benar, Mas. Kan saya tadi bilang kalau tujuan Pak Bayu melakukan ini ya karena kebaikan Mbak, bukan hak untuk membohonginya. Ya udah deh, nggak apa-apa. Tapi aku nggak mau cara kamu ini terulang lagi ya, Bay. Ya Put, aku minta maaf sama kamu dan aku nggak bakalan ngulangin ini lagi. Oh ya Put, tadi aku sempat ketemu sama mantan pacar aku yang dulu dan dia malah menghina aku, Put. Dan satu lagi, Rif. Mumpung kamu ada di sini ya, Rif. Aku mau nanya sama kamu, Rif. Kenapa mobil ini bisa dipakai sama orang? Dan parahnya lagi ya, Rif. Dia udah pamer mobil itu ke pemiliknya sendiri. Apalagi yang naik mobil itu adalah mantan aku, Rif. Katanya sih mobilnya mobil pacarnya. Aku nggak kenal sama yang cowok itu, Rif. Ya sebenarnya tadi pas Pak Bayu berangkat, nah orang itu yang cowok itu datang ke rumah Pak Bayu. Dia sebenarnya teman saya Pak, dia minjem uang, terus mau minjem mobil tapi nggak saya kasih. Pas saya angetin mobil, saya tinggal ke dalam, terus mobilnya tiba-tiba dibawa. Makanya ini saya kejar ke sini Pak. Udah deh. Tungguin. Ini Arif, aku nggak mau tahu. Tak lagi kamu nyusul ke sana. Cuman kamu pindah dulu motor yang aku pinjam sama kamu ya. Itu kan ada di tempat yang panas. Kamu pindah, setelah itu kamu langsung ke parkiran yang di sebelah sana. Aku tungguin di sana. Ya. Udah, Put, kamu ikut aku, Put. Kamu ke sana biar dia tahu kalau misalkan aku udah punya pacar juga, Put. Ya udah deh. Ayo, Oh, Fit, ini pacarnya. Nah, nih kayaknya nih mereka cocok sih, Fit. Satunya kampung, satunya orang miskin. Gak kayak kita kan, kalau kita kan kemana-mana naik mobil, kamu juga orang kaya, ya kan? Kamu kan bermodal gak kayak dia. Bener banget, sayang. Berarti kalian berdua ngomongin kita berdua. Ih, GR banget, gak penting banget ya. Oh ya, Put, Merasa tertinggal. kenalin Put. Mereka berdua itu penipu semua, Put. Ya. Yang satu tukang tipu dan yang satu tukang gangguin orang. Dan kenalin ya, ini pacar aku. Kasihan banget sih pacarnya. Oh, kamu emang nggak bahagia bareng sama aku? Oh, bahagia banget. Malah aku kasihan sama dia. Dia ditipu loh sama pacarnya. Nah, ya Apaan itu. sih? Tahu apa kenal aja enggak ya? Ya paling dia udah dihasut sama yang laki-laki, makanya ikut-ikutan buat itu. Mbak, dia tuh orang miskin, aku kasih tahu ya. Dia tuh sama sekali nggak punya duit buat modalin mbaknya. Ya, Kita kita lihat sendiri nih. Kita lihat aja nanti ya. Kamu lihat kan orang yang lagi jalan ke sini? Tuh. Kenapa?
Takut? Kenapa, Fit? Teman kamu kan? Iya itu ya orang yang barusan pinjam uang sama aku kok. Panggil dong, biar tahu nih mereka. Sini, Rif. Rif, kamu Ini kan orang yang kamu maksud? Kamu kan yang pinjam uang sama pacar aku tadi kan? Hah? Wih, kamu bilang apa? Aku pinjam uang sama Udah deh, udah nggak usah kaget gitu. Ini bilang aja ini mobil punya David. Bilang aja. kamu keterlaluan ya. Kamu semakin banyak ngomong, Win. Kamu semakin malu lagi, Win. Mbak, gini Mbak ya. Tadi dia itu datang ke rumah Pak Bayu. Kebetulan saya ini anak buahnya Pak Bayu, yang kerja di rumahnya Pak Bayu. Dia itu minjem mobil ini. Hah? Katanya buat Fit, gimana mau sih? jemput ibunya. Taunya kayak gini, dia malah juga pinjem uang sama saya. 400.000. Rif, mau bilang sih Rif. Gak mau bilang gimana. Ini masa depan aku terancam gara-gara kamu. Ini hari tersulit buat hidup aku. Ini bos aku, Bit. Bos. Kamu udah dorong aku ya tadi. Kamu itu cuma pinjem, tahu nggak? Yang kamu pamerin sama aku itu mobil aku sendiri. Dan kamu ya, sorry ya, kalau aku putus sama kamu, aku dapat berlian, Win. Kalau kamu putus sama aku, kamu dapat batu kerikil kayak dia, Win. Emang pantes kayak kamu, Win. Bos, saya minta maaf bos. Iya. Aku nggak butuh maaf kamu, dan aku nggak kenal sama kamu. Gak usah manggil aku bos. Aku nggak sudi punya anak buah kayak kamu ya. Dan aku juga nggak sudi sebenarnya punya mantan kayak kamu, Win. Kamu Ya, cuma aku minta berlaluin, maaf, tau Bay. nggak? Aku nggak mau maafin kamu. Udah ya, Rif. Aku nggak mau tahu. Kamu urus orang ini, dan kamu buat dia kapok dan nggak datang ke rumahku lagi. Dan buat kamu udah tahu kan sekarang aku punya pacar. Jadi kamu nggak usah gangguin aku lagi. Nggak usah sok nyindir-nyindir. Kalau ketemu nggak usah sok kenal, karena aku nggak mau ya dianggap sama orang-orang punya mantan sombong seperti kamu, Win. Sombong kalau misalkan sesuai sama keadaan ya nggak apa-apa. Ini sombong nggak sesuai sama keadaan. Tadi aku minta maaf banget sama Nggak, kamu, aku Bay. mau maafin kamu. Aku muak banget sama kamu, Win. Kamu pamer sama aku, kamu ngehina aku. Kalau pacar kamu lebih keren dari aku, nggak apa-apa, Win. Dan satu lagi ya, kamu juga ya, kalau kamu lebih cantik dari pacar aku nggak masalah. Sekarang aku nggak mau tahu, kamu juga harus balikin duit yang kamu pinjam sama aku. Kamu pinjam duit Bay, sama aku kan 20 jangan juta. gitu, Bay. If duit itu buat kamu ya. Dan terserah kamu, dia mau bayar atau enggak, urusan kamu, Div. Dan buat kamu, ya, kamu sekali lagi berani ganggu aku bakalan ajar kamu. Iya bos, saya minta maaf bos. Sayang, gimana kalau misalkan kita sekarang naik mobil ini aja? Tadi kan kita naik motor. Nah, kalau misalkan kita naik motor kepanasan, biarin mereka berdua aja naik motor. Div, kamu kan bawa mobil juga toh ke sini. Gimana kalau misalkan dari rasa kasihan kita suruh mereka berdua bawa motor butut kamu, gimana? Motor butut. Yaudah, ayo Bud. Awas, minggir. Awas, minggir. Gara kamu, Nek. Ya, aku minta maaf. Maaf. Udah deh. Ya, aku emang Kamu mending sadar. pulang sendiri aja. Win, Mbak harus bayar ya 20 juta. Aduh, ya Mas, udah hubungin saya nanti aja. Wit, kamu harus bantu aku untuk dapetin uang 20 juta. Kalau misalkan kamu nggak bisa dapetin uang itu, semua yang ada dalam rumah kamu bakalan disita. jangan lari. Kamu utang aku udah berapa? Sekitar 5 juta lah. Ya udah, ya aku bakal tagih hutang kamu ya sama perempuan itu. Aku sebenarnya udah muak sama itu. Hah? Aku seperti ini gara-gara tuh cewek, Rif. Ya, Ya, bukan ini karena ketahuan. Kalau misalkan nggak ketahuan, kamu bakalan terusan sama dia. Aku Iya. tahu siapa kamu, Fit. Jadi mulai sekarang kamu jangan pernah minjem uang lagi sama aku, dan kalau misalkan butuh sesuatu jangan pernah cari nama. iya, Rif. Kalau kamu bakalan nyesal. Hampir saja nih Bos Bayu udah mencat aku gara-gara kamu. Kalau Iya. misalkan itu terjadi, aku nggak bakalan tahu gimana nasib kamu belakangnya. Ya aku minta maaf, Rif. Ingat janji kamu, 20 juta ambil dari wanita itu. Iya. Nanti aku kasih persenan. Jadi motor kamu di mana? Ada di sana, di parkiran sana. Udah, aku langsung ke sana ya. Ya.